terima kasih teman-teman tadi sudah datang dan sudah menunggu juga sebagian yang lain. Jadi perkenalkan nih sampingnya Ibu Nani, mamanya ibunda dari Mas Fajar Umbara. Ya, ini ibu yang sudah usia sudah senja 78 tahun, tapi ibu masih sehat. Pertama-tama saya mau sedikit cerita mengenai perkembangan dari case-nya Mas Fajar Umbara. Beberapa minggu yang lalu saya sudah melakukan komunikasi dengan pihak pelapor, dalam hal ini PH-nya Ibu Yuyun. Puji Tuhan kami waktu itu bisa bertemu. Usaha saya sebelum Lebaran sampai ya kemarin setelah Lebaran kami ketemu di daerah Sudirman. Dalam isi pertemuan itu kami menyampaikan ya niat baik kita dari awal, bila mana dalam pertemuan itu kita yang paling pertama itu apakah masih punya pintu maaf dari Ibu Yuyun terhadap klien kita Mas Fajar. Setelah kita komunikasi panjang lebar dengan tim PH-nya, kebetulan Ibu Yuyun waktu itu ada di situ, tapi Ibu Yuyun tidak datang duduk semeja dengan kita. Jadi kita tuh kayak begitu kita sampaikan ke PH-nya, terus PH-nya langsung sampaikan ke Ibu Yuyun. Dalam pertemuan itu kita ngobrol cair, santai, tapi sangat disayangkan usaha kita yang sudah sebelum Lebaran komunikasi intens terus dengan PH-nya, tapi hasilnya deadlock. Ibu Yuyun tetap pada pendiriannya, tetap melihat proses terhadap Mas Fajar sampai mungkin ke persidangan. Jadi dia tidak ada lagi pintu maafnya terhadap Mas Fajar. Nah, itulah saya tujuannya untuk menyampaikan ke teman-teman bahwa Ibu Yuyun sudah tidak lagi punya pintu maafnya terhadap Mas Fajar. Ya, makanya saya sudah sampaikan ke Mas Fajar beberapa hari yang lalu juga. Saya datang ke Polres Tangsel, saya bilang, Mas, usaha yang kita ini, makanya kita juga dalam waktu dekat saya akan ke Dewan Pers untuk mengklarifikasi berita ini. Apakah dia mengatakan ini punya dasar atau tidak? Ya, dan itu saya tidak main-main. Untung saja sekarang itu ada aturan baru itu. Aturan yang tidak bisa lagi diwakili dalam hal undang-undang TI itu tidak bisa lagi diwakili oleh kuasa, harus korbannya sendiri yang datang untuk melapor. Ya. Jadi makanya saya kemarin sudah konsultasi, hanya tadi posisinya itu Mas Fajar hanya di dalam. Kalau tidak kita sudah melakukan upaya pelaporan balik terhadap hal-hal yang seperti ini tadi. Untuk upaya mediasinya sudah berapa kali dilakukan? Ya, kita sudah lakukan 1 kali. Tetapi rasanya tidak mungkin untuk kedua kali lagi. Karena kan waktunya kita juga kan berjalan terus. Kecuali Mas Fajar sendiri itu tidak lagi ditahan. Nah, proses penahanan ini kan hari demi hari itu kan dihitung. Kalau sudah dilimpahkan, sudah P19, apalagi sampai P21 udah tahap 2, ya buat apa lagi damai. Nah, makanya kita, Mas Fajar juga udah kekeh, sudah dia tidak mau lagi untuk memfasilitasi untuk mempertemukan dengan Ibu Yuyun. Ya, kecuali kalau Ibu Yuyun sendiri yang mau untuk berdamai. Dan kita masih punya bukti-bukti yang lain berkaitan dengan statementnya dia. Ya, dan itu yang kita akan bongkar selanjutnya. Nah, ini semua Mas Fajar sudah kasih semua, dia punya kronologisnya, dia punya chattingan apa segala macam. Nah, termasuk mamanya Fajar juga mengetahui juga untuk hal-hal seperti itu. Mungkin ada yang disampaikan oleh Ya. Nani sendiri untuk coba Mama sampaikan ke teman-teman untuk menarik klarifikasi berkaitan dengan yang tuduhan tentang Mas Fajar itu psikopat. Ya. Yang saya dengar Fajar bicara di Iya. bicara di TV. Iya. Ya, Fajar itu ngakunya sutradara, tapi dia bukan sutradara. Padahal Fajar sudah menyelesaikan 3 film.
dia bukan saudara. Dia satu. Itu anak saya juga dengar semua. Kok begitu sih? Ya udah, itu karena dia itu sih ngawangnya ngawur lah, nggak pernah tahu kita. Apa dia ngomong itu? Iya, berkaitan dengan pernikahan, Mama waktu nikahnya datang tuh tidak? Saya tidak tahu pernikahan mereka berdua karena tidak minta izin ke saya. Padahal saya tidak bagi dari bapak, saya satu-satunya orang tua. Harusnya dia minta izin ke saya kalau mau nikahin Yuyun dengan Fajar. Kalau saya nggak tahu. Saya tahu dah jadi itu ibunya Yuyun yang masak. Dan jadi dia datang ke rumah udah jadi, wah gimana, saya nggak suka sama Yuyun itu karena dia punya perilaku kurang baik untuk jadi istri. Jadi saya menikahkan anak saya yang jadi istri yang baik, bukan untuk istri sembarangan. Tidak baik seperti apa, Bunda? Dia punya anak dengan orang tidak nikah. Jadi apa itu nggak baik kan? Dan anaknya satu itu tidak pernah nikah sampai sekarang belum pernah nikah.